Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Puanijah dengan NPM 210826003. Di sini saya akan memenuhi tugas dari blok Kidney and Urinary Tract sebagai untuk memenuhi tugas remedial saya. Pertama, di sini saya akan membahas tentang penyakit gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut ini sendiri adalah Gagal ginjal akut ini sendiri adalah kondisi ketika ginjal itu berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa terjadi karena gangguan darah ke ginjal itu terganggu, atau bisa jadi ada karena penyumbatan pada saat di saluran urin. Gagal ginjal sendiri itu adalah organ yang berfungsi untuk membuang atau menyaring limbah sisa metabolisme dari dalam darah dan membuangnya melalui urin. Jika fungsi ini terhenti, maka tentu akan limbah-limbah yang akan dibuang oleh tubuh akan tertumpuk dan menyebabkan kerusakan di dalam tubuh. Penyebabnya sendiri adalah bisa jadi karena ada gangguan, yang pertama karena gangguan aliran ke darah ke ginjal. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan ini. Yang pertama itu kehilangan darah akibat pendarahan, dehidrasi berat akibat diare, terus operasi, sepsis atau shock anafilaktif. Bisa jadi penyakit hati seperti sirosis hati, penyakit jantung seperti gagal jantung, luka bakar yang berat, serta efek samping obat-obatan seperti aspirin, ibuprofen, naproxen, atau obat hipertensi. Kemudian ada lagi etiologi kedua, bisa jadi karena kerusakan di ginjalnya itu sendiri. Nah, ini contohnya bisa terjadi karena glomerulonefritis atau pielonefritis, yaitu peradangan pada saluran di ginjal. Ada juga karena rhabdomyolysis atau kelainan pada serat-serat otot pada ginjal. Terus penumpukan kolesterol yang menyumbat aliran darah ke ginjal, sklerodema, sindrom hemolitik uremik, efek samping obat seperti obat antiinflamasi non steroid, dan obat kemoterapi, penggunaan cairan kontras yaitu cairan yang diberikan pada saat pemeriksaan CT scan atau foto ronsen, kemudian infeksi berat seperti penyakit well karena leptospirosis, kemudian konsumsi minuman beralkohol dan menggunakan kokain. Bisa jadi juga terjadi karena penyumbatan di saluran urin, yang bagaimana setelah dari ginjal, limbah itu seharusnya dibuang dari urin. Nah, namun jika ada tersumbatan akibat batu ginjal, tumor di saluran kemih atau ginjal, atau akan ada pembesar prostat, peningkatan saluran kemih akibat jaringan perut, gangguan saraf di kandung kemih, efek samping karena operasi di panggul, dan trombosis di pembuluh darah vena ginjal, ini bisa juga menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut tadi. Itu sendiri. Nah, bagaimana faktor risiko orang yang bisa terkena gagal ginjal akut? Nah, itu ada beberapa, yaitu berusia lebih dari 65 tahun, terus memiliki riwayat gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis, menjalani perawatan intensif akibat sakit parah, menderita kanker, dan menjalani pengobatan kanker seperti kemoterapi, kemudian menderita diabetes, hipertensi, gagal ginjal, penyakit hati, ataupun penyakit arteri perifer ataupun obesitas. Nah, bagaimana dengan gejala yang biasanya dialami oleh para penderita gagal ginjal akut? Yaitu pertama, jumlah urin dan frekuensi uang air kecil yang berkurang atau biasa disebut oliguria atau anuria, pembengkakan di tungkai atau edem akibat penumpukan cairan, kemudian sesak napas, tubuh mudah lelah, gangguan irama jantung, nyeri atau sensasi tertekan di dada, napas berbau tidak sedap, ruam atau rasa gatal di kulit, hilang nafsu makan, mual muntah, demam, sakit perut dan punggung, serta tremor, bahkan hingga kejang atau koma. Lalu bagaimana tata laksananya? Nah, pengobatan gagal ginjal akut ini pada dasarnya bertujuan untuk mencegah komplikasi dan mengembalikan lagi fungsi ginjal. Nah, pasien biasanya perlu dilakukan menjalani rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari atau beberapa minggu tergantung seberapa parah gagal kepara sebergantung seberapa parah kondisinya dan seberapa mungkin ginjalnya bisa pulih. Biasanya metode pengobatan dari gagal ginjal akut itu disesuaikan dengan penyebab apa dan apa yang mendasarinya. Misalnya pengaturan pola, tapi secara umum pengobatan yang bisa diberikan kepada gagal ginjal akut itu adalah pengaturan pola makan, yaitu dengan membatasi konsumsi makanan tinggi garam dan kalium selama proses penyembuhan ginjal. Kemudian eh, pemberian obat-obatan seperti obat yang dapat menyeimbangkan kadar elektrolit di dalam darah dan obat diuretik untuk mengeluarkan kelebihan dari cairan, antibiotik suntik untuk mengobati gagal ginjal yang mungkin disebabkan oleh bakteri
kemudian cuci darah bila kalau kerusakan ginjal yang dialami pasien cukup parah. Lalu komplikasi apa yang bisa terjadi pada pasien yang gagal ginjal akut? Nah, tingginya kadar asam dalam darah atau bisa jadi pasien terkena asidosis metabolik, ketidakseimbangan elektrolit, penumpukan cairan penumpukan cairan di dalam paru-paru atau edem paru, penyakit jantung seperti gagal jantung, serangan jantung, aritmia atau henti jantung, kemudian gangguan di sistem pencernaan termasuk perdarahan di saluran cerna, kerusakan ginjal yang bersifat permanen, dan tingginya kadar kalium di dalam darah atau hiperkalemi, dan bisa juga koma akibat penumpukan ureum. Baik, sekian presentasi saya. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map ini. Ada dari Hairi Y et al. 2019, Mortality of Leprosy Associated Acute Kidney Injury. Kemudian dari Panikot et al. Factor Associated with Acute Kidney Injury. Gupta A.N. More, Tumor Lysis Syndrome. Makris K.N. Spano 2016, Acute Kidney Injury Definition, Pathophysiology and Clinical Phenotypes. Kemudian dari National Kidney Foundation dan National Health Service UK. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah penyebutan istilah karena saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyebutan istilah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.